Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurfa Inna dari Prodi D3 TLM kelas A tingkat 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kelas kata dalam bahasa Indonesia. Kelas kata yang pertama ada kata benda atau biasa disebut dengan nomina, yaitu merujuk pada suatu objek atau suatu benda. Bendanya di sini itu bisa berwujud maupun tak berwujud. Berwujud itu konkret dan tak berwujud itu abstrak. Kata benda yang berwujud misalnya kucing, sapi, kambing, meja, kursi, manusia, rumah, dan lain sebagainya. Kemudian ada pula benda yang tidak berwujud, misalnya rasa, bau, peraturan, kemalasan, kebaikan. Kemudian masuk ke contoh yang kedua, ada kata sifat atau biasa kita sebut dengan adjektiva. Kata sifat ini menjelaskan kata benda atau kata ganti. Kata sifat itu membuat kata benda atau kata ganti lebih hidup atau lebih berarti. Misalnya ada kata benda, Pak Tommy. Ada kata sifat, sakit. Pak Tommy sakit. Itu menjelaskan bahwa Pak Tommy sedang sakit. Kemudian Pak Tommy senang, sedih, itu lebih memperjelas kata bendanya. Kemudian kata sifat ini juga menunjukkan kualitas. Misalnya, ibunya sangat ramah, ibunya sangat baik. Kemudian kelas kata berikutnya adalah kata kerja, yang artinya menunjukkan suatu perbuatan atau tindakan. Contohnya, jalan, atur, lari, melamun. Nah, melamun ini termasuk kata kerja, karena termasuk suatu kegiatan. Mencuri juga, mencuri, bekerja, mencakar, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ada kata keterangan atau biasa disebut dengan adverbia. Kelas kata ini digunakan untuk memperjelas sesuatu, dalam artian nantinya akan menjelaskan kata kerja dan kata sifat. Misalnya, kata sangat bisa menjelaskan kata sifat seperti sangat cepat, sangat baik. Bisa juga menjelaskan kata numerelia seperti kurang 5, kloter lagi rombongan haji berangkat. Kemudian kelas kata yang kelima adalah kata bilangan atau biasa disebut numerelia. Kata ini biasanya menyatakan jumlah kumpulan atau urutan. Contohnya menyatakan jumlah misalnya itu 5 ekor, 10, 17, dan lain sebagainya. Kemudian yang menyatakan kumpulan atau himpunan misalnya se-Indonesia, sekampung, se-RT, dan lain sebagainya. Kemudian yang menyatakan urutan misalnya kedua, ketiga, ke-1000, ke-100, dan lain sebagainya. Nah, kelas kata berikutnya ada kata ganti atau biasa disebut pronomina. Contohnya ada kata benda, yakni Pak Tommy. Nah, kata gantinya itu bisa dia atau beliau. Kemudian contoh lain yang digunakan misalnya benda ini, benda itu, mereka, kami, kita, dan lain sebagainya. Kemudian kata yang ketujuh ada kata tugas. Nah, kata tugas itu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, ada preposisi atau kata depan. Contohnya, kata di, dari, ke, akan. Yang kedua, ada kata hubung atau konjungsi. Contohnya, kata dan, atau karena, jika, maka, tetapi, bukan. Kata tugas jika di awal kalimat ketika selesai harus kita tambahkan koma pada kalimat tersebut. Jika tidak, maka bukan termasuk kalimat yang efektif. Contohnya pada kalimat karena saya sakit, titik, saya tidak masuk sekolah. Ini salah. Yang benar yaitu kalimat karena saya sakit, koma, saya tidak masuk sekolah. Itu baru satu kalimat. Contohnya lagi, bukan Tino yang juara, koma, melainkan Parto. Nah, itu yang benar. Kemudian kata yang ke-8 yaitu adalah kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang menyatakan wujud benda secara nyata yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. Mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, dan tangan kita bisa merasakan. Contoh, kita bisa mendengar kata cinta, namun hanya bisa merasakannya dan tidak bisa diukur dan diperiksa atau diamati. Sehingga cinta di sini tidak bisa menjadi acuan dalam panca indera karena kata jenis ini bersifat abstrak. Sementara kata konkret ini bisa diukur dan diamati. Contoh perumpamaan dari kata konkret adalah apa yang membuat kita tahu bahwa dinding di rumah itu keras karena kita bisa melihat dari segi fisik dan bisa mengukurnya. Bandingkan dengan cinta, apakah bisa diukur seberapa besar atau seberapa luas cinta itu? Maka jawabannya tidak. Itulah mengapa dinding rumah dinamakan konkret atau nyata, sedangkan cinta bukan merupakan kata konkret.
Yang kesembilan adalah kata abstrak. Kata abstrak biasanya digunakan untuk menuangkan pemikiran yang ada dalam sebuah tulisan atau pidato. Meskipun bisa menjadi rumit dan mempunyai banyak arti, kata abstrak sangat dibutuhkan agar manusia bisa lebih berdaya dalam menuangkan gagasan, mengembangkan diri, berimajinasi, dan sebagainya. Kata abstrak merupakan lawan dari kata konkret, di mana kata abstrak mewakili hal yang bersifat konseptual, lebih intelektual, serta tak tersentuh. Misalnya adalah kata-kata seperti keindahan, kebebasan, dan cinta. Kata selanjutnya adalah kata ilmiah, yang mana kata ilmiah adalah kata yang memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan, biasanya dipakai dalam forum pendidikan atau formal. Contoh kata ilmiah yang biasa kita gunakan seperti alienansi, artinya terasingkan, berkamuflase, artinya menyamar, dan de facto, artinya berdasarkan fakta. Kemudian yang ke-11 adalah kata umum, atau biasa kita sebut dengan hipernim, merupakan kata yang memiliki makna serta cakupan yang luas yang mana tidak memiliki keterikatan langsung dengan objeknya, sehingga akan sulit bagi pembaca jika ingin membayangkan objek yang dimaksud pada kata umum tersebut. Misalnya, kata bunga termasuk kata umum, karena bunga di sini makna serta cakupannya luas. Selain itu, ketika kita mendeskripsikan bunga, tentu kita sulit untuk membayangkan bentuk dan warna bunga yang dimaksud. Berbeda jika kita spesifikasikan dulu contoh bunganya, seperti bunga anggrek, mawar, dan sebagainya. Yang ke-12 ada makna denotatif. Makna denotatif merupakan makna sebenarnya dari suatu kata. Contoh, hujan disertai angin semalam menumbangkan pohon. Kata menumbangkan di sini dalam makna denotatif artinya tumbang atau roboh sebuah pohon. Contoh yang kedua pada kalimat pedagang sapi itu membanting tulang ke lantai. Kata membanting ini pada makna denotatif yaitu artinya menjatuhkan dengan keras. Yang ke-13 ada makna konotatif. Makna konotatif merupakan makna yang tidak sebenarnya atau berupa makna kiasan. Contohnya, Manchester City berhasil menumbangkan Liverpool dalam lanjutan kompetisi Liga Inggris. Kata menumbangkan di sini pada makna konotatif berarti mengalahkan. Contoh kedua, tiap orang tua pasti selalu membanting tulang demi keluarganya. Kata membanting pada makna konotatif di sini memiliki arti bekerja keras. Kemudian yang ke-14 ada kata khusus atau biasa kita sebut dengan hiponim, adalah kata yang memiliki cakupan serta makna yang lebih sempit, yang mana memiliki keterkaitan dengan objek yang dideskripsikan, sehingga pembaca bisa mengimajinasikan objek yang dideskripsikan tersebut. Contohnya, bunga mawar, bunga anggrek, dan bunga tulip merupakan kata khusus karena terdapat keterikatan, serta jika kita mendeskripsikan bunga anggrek, kita bisa membayangkan langsung bagaimana bentuknya, warnanya, aromanya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-15 ada kata populer atau disebut juga kata umum, yang mana kita gunakan dalam komunikasi, yang diketahui, dimengerti, dan dipakai oleh berbagai golongan. Contohnya dalam bidang komunikasi, kata populernya itu periklanan. Dalam bidang transportasi, kata populer yang biasa kita dengar adalah pengiriman barang. Dalam bidang sastra, kata yang sering kita dengar kumpulan karya. Yang ke-16 ada kata slang atau bahasa gaul yang digunakan oleh komunitas tertentu sehingga jarang diketahui oleh banyak orang. Penggunaan bahasa slang kadang-kala dimaksudkan agar orang lain tidak mengerti bahasa mereka. Mereka di sini yaitu para remaja. Contoh, kata bukber atau buka bersama. Menurut KBBI, bukber ini merupakan akronim dari buka puasa bersama, yang berarti melakukan acara buka puasa, biasanya puasa Ramadan, bersama dengan orang lain. Contoh penggunaannya itu, Ani dan Nia mengikuti acara bukber dengan teman-teman sekelasnya. Yang ke-17 ada kata jargon. Kata jargon adalah kata-kata khusus yang bersifat teknis yang digunakan secara terbatas dalam bidang ilmu, profesi, atau kelompok tertentu dan hanya dipahami kalangan terbatas. Misalnya, di kepolisian, khususnya reserse dan kriminal, ada istilah curas atau pencurian dengan kekerasan, ada curat atau pencurian dengan pemberatan, ada DPO atau daftar pencarian orang, dan sebagainya. Kemudian dalam bidang bisnis, contohnya yang biasa dipakai itu hard copy atau merupakan cetakan fisik dokumen atau lawan dari salinan elektronik. Kelas kata selanjutnya adalah bahasa prokem.
bahasa prokem merupakan salah satu bentuk menyimpang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam pergaulan anak-anak remaja. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu, ia dikenal sebagai bahasanya para bajingan atau anak jalanan, karena arti kata prokem dalam pergaulan adalah preman yang mendapatkan sisipan oke menjadi prokeman, lalu mengalami apokope, yaitu lenyapnya bunyi akhir sehingga menjadi prokem. Contohnya, seperti kata bapak dipotong menjadi bab, kemudian disisipi oke menjadi bokap. Contoh lain, seperti Nora atau Udik. Dulunya itu mereka memakai kata kamseupai. Kemudian kata pacar, dulunya mereka memakai kata bokin. Kata yang ke-19 ada sinonim. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu satuan ujaran dengan satuan ujaran yang lain. Hubungan makna antara dua satuan ujaran tersebut bersifat dua arah. Maksudnya, apabila A bersinonim dengan B, maka B juga bersinonim dengan A. Contohnya, kata bunga bersinonim dengan kembang, maka kembang juga pastilah bersinonim dengan bunga. Kemudian yang ke-20 ada antonim. Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang mempunyai makna berkebalikan atau berlawanan antara satu sama lainnya. Dalam buku pelajaran bahasa Indonesia sering dikatakan bahwa antonim adalah lawan kata. Padahal seharusnya yang berlawanan bukanlah kata-kata itu, melainkan makna dari kata-kata itu. Contohnya kata mati berantonim dengan kata hidup. Mengapa sih kata mati ini berantonim dengan kata hidup? Karena antara hidup dan mati terdapat batas yang mutlak. Sesuatu yang hidup tentu tidak atau belum mati. Begitu juga dengan sesuatu yang mati, maka sudah tentu tidak hidup lagi. Kata yang ke-21 ada homograf. Homograf yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu homos yang artinya sama dan grafo yang artinya tulis. Jadi, homograf merupakan suatu kata yang memiliki makna berbeda namun ejaannya sama. Dari kedua kalimat di atas, terlihat jelas kan kalau kedua kata tersebut memiliki ejaan yang sama namun penyebutan atau pelafalannya dan makna keduanya ini berbeda. Kemudian untuk yang ke-22, kata homofon. Jika secara etimologi, homofon ini berasal dari kata homo yang artinya sama dan foni yang berarti bunyi atau suara. Dapat kita simpulkan kalau perbedaan karakter bunyi akan tetapi memiliki penyebutan yang sama disebut sebagai homofon. Meskipun tulisan hurufnya sama tetapi dibacanya sama. Berarti kata tersebut termasuk dalam ragam bahasa homofon. Dari kedua kalimat di atas kita bisa melihat bahwa ejaan dan makna keduanya berbeda, namun pelafalannya sama, yaitu bank. Kata yang ke-23 ada polisemi. Kata polisemi ini berasal dari kata poli yang berarti banyak dan semi yang berarti makna. Ya, polisemi artinya kata yang maknanya berbeda-beda dan ada banyak, namun masih ada hubungan antara makna-makna yang berlainan tersebut. Kemudian menurut Aminuddin, seorang penulis buku semantik, pengantar studi tentang makna tahun 2008, menyatakan bahwa antara polisemi dan homonim ternyata keduanya memiliki hubungan yang erat. Hal itu dikarenakan polisemi bisa menjadi penyebab munculnya homonim. Begitupun sebaliknya, dilansir dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, polisemi memiliki makna yang lebih dari satu karena adanya beberapa konsep dalam pemaknaan suatu kata. Contohnya bisa dilihat di atas PPT. Kemudian kata yang ke-24 ada sinestesia. Sinestesia simpelnya itu adalah suatu kata atau ungkapan yang biasanya berhubungan dengan suatu indera, digunakan untuk mendeskripsikan suatu hal dengan indera lain. Umumnya kita menggunakan kata pahit untuk mendeskripsikan rasa kopi atau obat yang dirasakan oleh indera perasa kita. Namun pada kalimat di atas, kata pahit ini mengalami perubahan makna dan digunakan untuk mendeskripsikan pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lampau. Kemudian contoh yang kedua ada kata kasar, yang sering digunakan untuk mendeskripsikan permukaan yang tidak halus, seperti batu, tembok, atau kayu yang kasar. Dengan menyentuh permukaan tersebut, kita bisa mengatakan bahwa ya permukaannya kasar. Nah, dalam kalimat sinestesia, kasar yang biasanya dirasakan dengan indera peraba, ini berubah makna dan dirasakan oleh indera pendengaran, seperti contoh di atas. Kemudian kata yang ke-25 ada ameliorasi,
Dari definisi tersebut kita tahu bahwa ameliorasi ini merupakan sebuah kata yang memiliki perubahan makna yang awalnya dianggap buruk atau tidak sopan menjadi sebuah kata yang lebih baik atau lebih sopan digunakan. Contoh katanya, hari ini gue nongkrong di kedai kopi bersama teman tuli. Coba kita fokus dulu ke penggunaan kata tuli pada kalimat di atas. Kata tersebut mengalami perubahan makna ameliorasi karena dulu kata tuli berkonotasi cenderung buruk dan dianggap tidak sopan. Namun penggunaan kata tuli saat ini mengalami perubahan makna yang lebih baik daripada makna sebelumnya atau makna di masa lalu. Nah, salah satu miskonsepsi dari penggunaan ameliorasi adalah perbedaannya dengan eufemisme. Kalau kita memperdebatkan mana kata yang lebih sopan di antara tuli atau tunarunggu, maka kita masuk ke dalam pembahasan tentang eufemisme. Nah, eufemisme ini ungkapan yang lebih halus. Eufemisme ini merupakan ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan, misalnya meninggal dunia untuk mati. Ketika membicarakan tentang ameliorasi, kita fokus kepada satu kata yang memiliki perbedaan makna yang awalnya buruk menjadi baik di rentang waktu tertentu, masa lalu dan sekarang. Nah, kalau eufemisme, kita mencari opsi kata lain yang dianggap lebih sopan untuk digunakan sekarang. Makanya kita menggunakan kata tuli yang dianggap sudah sopan. Kata berikutnya yaitu peyoratif atau peyorasi. Adalah perubahan makna pada suatu kata yang mempunyai nilai lebih buruk atau tidak sopan dibandingkan dengan pemaknaan sebelumnya atau di masa lalu. Misalnya, kata beranak mengalami peyorasi karena saat ini memiliki nilai rasa yang dianggap tidak lebih baik atau lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Hal ini karena konotasi dalam kata beranak cenderung diperuntukkan untuk hewan. Oleh karena itu, kata beranak dianggap lebih buruk dan umumnya lebih dapat diterima secara lebih baik dengan penggunaan kata melahirkan. Kemudian kata yang ke-27 ada kalimat nominal. Kalimat nominal merupakan kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Kalimat nominal yaitu kalimat yang berpredikat bukan kata kerja, melainkan berjenis kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata ganti, atau kata keterangan. Susunan dari kalimat ini yaitu terdiri dari sama dengan kalimat verba. Ada subjek dan ada predikatnya. Namun kalimat ini terdapat beberapa syarat. Yang pertama, untuk subjeknya itu berisi kata benda berupa orang, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Kemudian predikatnya itu berisi bukan kata kerja, melainkan berjenis kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata ganti, atau kata keterangan. Serta bisa kita juga tambahkan objek berupa contohnya itu buku, jam, pensil, dan lain-lain. Kemudian keterangan waktu seperti 3 jam yang lalu, minggu, kemarin, besok, dan lain-lain. Kemudian keterangan tempat juga bisa ditambahkan seperti di sekolah, musola, lapangan, dan lain-lain. Contoh dari kelas kata ini yaitu ibu saya adalah seorang guru. Mana ibu ini subjeknya dan predikat keterangannya itu seorang guru. Kemudian kata selanjutnya adalah kata depan. Kata depan adalah preposisi atau biasa kita sebut preposisi. Kata depan ini terletak di posisi depan tepat sebelum kata yang lain. Kata yang lain yang dimaksud ini adalah kata benda, kerja, dan keterangan lain. Kata depan ini akan berfungsi memperkuat makna kata di belakangnya. Atau katanya itu ada kata dasar yang dimana terdiri dari kata dari, di, dengan, ke, oleh, pada, sejak, sampai, seperti, untuk, buat, bagi, akan, antara, demi, hingga, kecuali, tentang, seperti, serta, dan tanpa. Kemudian ada preposisi gabungan yang terdiri dari kata kepada, daripada, oleh karena itu, antara, dengan, sejak, sampai. Kemudian ada juga kata berafiks yang terdiri dari kata bersama, beserta, menuju, menurut, sekitar, selama, seluruh, bagaikan, terhadap, melalui, dan mengenai. Kemudian yang ke-29 ada kata menjemuk. Nah, kata menjemuk ini adalah kata yang terdiri dari dua kata sebagai unsurnya di samping itu. Namun, ada juga kata menjemuk yang terdiri dari satu kata dan satu pokok kata sebagai unsurnya. Misalnya, ada kata rumah sakit, meja makan, kepala batu, keras hati, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ke-30 atau yang terakhir ada kata konjungsi. Kata konjungsi ini adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan satu kata dengan kata lainnya, klausa dengan klausa lainnya, sampai kalimat dengan kalimat lainnya. Yang pertama ada konjungsi aditif, yang sering juga disebut dengan kata penghubung gabungan, tapi tanpa mengubah keterangan di dalam kalimat sebelumnya.
Contohnya bisa kita lihat di PPT. Kemudian yang kedua ada konjungsi adversatif, yaitu kata penghubung yang menghubungkan kedua gagasan yang berlawanan atau menyatakan kontras. Kemudian yang ketiga ada klausa klasifikasi. Kata penghubung yang satu ini memiliki fungsi untuk menghubungkan dua gagasan yang memiliki hubungan sebab akibat. Kemudian yang keempat ada temporal, kata temporal. Kata penghubung ini berfungsi untuk menyatakan waktu atau suatu hubungan kronologi yang ada atau terjadi dalam teks serta terdapat suatu hasil. Nah, baik, itulah kelas kata yang telah saya paparkan. Selanjutnya kesimpulan dari presentasi saya kali ini. Kesimpulan yang dapat kita tarik, kelas kata atau jenis kata merupakan golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Kelas kata ini berfungsi untuk melambangkan pikiran atau gagasan yang abstrak menjadi konkret, membentuk bermacam-macam struktur kalimat, memperjelas makna gagasan kalimat, membentuk satuan makna sebuah frasa, klausa, atau kalimat, membentuk gaya pengungkapan sehingga menghasilkan karangan yang dapat dipahami dan dinikmati oleh orang lain, mengungkapkan berbagai jenis ekspresi antara lain ekspresi berita, perintah, penjelasan, argumentasi, pidato-pidato, dan diskusi, serta mengungkapkan berbagai sikap, misalnya setuju, menolak, dan menerima.